Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-Islam, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaannya, dan bagi yang beragama Islam, silahkan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Perhatikan pada gambar di bawah. Ini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, kursi, pensil, meja, kursi, kemudian ada juga tangga. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Kira-kira apa ya? Ya, beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat pengergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Nah, cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah itu, kayu siap diolah sesuai keperluan. Adapun keunggulan kayu, kayu mudah dibentuk dan beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Dan juga ada jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama untuk menjawab soal di bawah. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, sesuai wacana yang telah kita baca, waktu yang dibutuhkan adalah 2 hingga 4 minggu. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk dan dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar dan mudah terserang rayap atau serangga. Nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contohnya yaitu lemari, kursi, meja, patung, figura, pensil, dan bahkan buku. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut.
Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan wacana yang telah kalian baca? Nah, berdasarkan wacana yang telah kita baca, ada beberapa tahapan. Yang pertama, penebangan pohon. Kemudian, yang kedua, pengiriman log. Yang ketiga, pemotongan log. Kemudian, setelah dipotong, kayu tersebut akan dikeringkan. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, anak-anak, Ibu akan mengisi kolom yang terdapat pada tabel. Nanti kalian bisa mengisi tabelnya sesuai benda yang terdapat di dalam rumahmu. Yang pertama, nama bendanya adalah pensil. Kegunaan benda yaitu untuk menulis. Yang kedua, kursi. Kegunaannya untuk duduk. Yang ketiga, patung. Kegunaannya untuk pajangan dan mempercantik ruangan. Yang keempat, lemari untuk menyimpan baju. Yang kelima, meja makan. Kegunaannya untuk meletakkan makanan. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, musyawarah ini termasuk pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Bermusyawaralah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, karena anak-anak belajar dari rumah, maka anak-anak bisa bermusyawarah dengan ayah atau ibundanya. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini ibu akan mencoba menjawab. Apabila anak-anak mempunyai jawaban lain, silahkan menjawab sesuai dengan jawaban anak-anak. Nah, jawaban nomor 1 yaitu pemerintah semestinya mempertegas mengenai perundang-undangan, mengenai pembalakan liar dan memberikan sanksi bagi yang telah melanggar peraturan tentang pembalakan liar. Nomor 2, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Hutan akan menjadi gundul, aliran air akan terganggu dan menjadi tergenang, sehingga terjadi banjir. Nomor 3, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Melakukan reboisasi atau penghijauan seperti penanaman hutan kembali. Sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertambah ilmu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.